Oke, sekarang kita akan membahas mengenai materi asap. Dimana yang pertama itu kita ada 3 materi. Yang pertama kita membahas mengenai usaha, energi, dan pesawat sederhana. Untuk materinya ada seperti ini ya, kisi-kisinya. Ada materi pokoknya itu usaha dan energi, indikator soalnya menjelaskan pengertian usaha dan energi serta perhitungannya dalam kehidupan, dan ganda energi kinetik, kemudian pesawat sederhana, aplikasi energi dan pesawat, seperti itu ya. Begini ya kira-kira ya adik-adik, untuk indikatornya seperti ini. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Itu soal yang pertama, itu seorang anak mendorong meja dengan gaya 40 Newton sejauh 3 meter. Berapa usaha yang dilakukan anak tersebut? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik, 10 detik ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ya. Oke adik-adik, kita baca kembali. Seorang anak mendorong meja dengan gaya 40 Newton sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Mari kita buka pembahasan dari soal berikut. Oke, pembahasannya. Rumus usaha itu kan seperti yang kita ketahui, F kali D sama dengan W sama dengan F kali D. F-nya berapa atau gayanya berapa? 40 Newton. D-nya berapa? 3 meter diameternya. Jadi 40 Newton kali 3 meter sama dengan 120 Joule. Jadi jawabannya adalah B ya adik-adik. Oke, gampang kan? Pokoknya kita sebenarnya hafal lah mengenai rumusnya, kita hafal rumus usaha itu apa, pasti gampang. Mengenai usaha ini contoh soalnya. Kalau saya ngambilnya, kalau aku ngambilnya dari soal-soal HOTS gitu ya teman-teman. Yang kedua, soal energi potensial. Sebuah bola bermassa 2 kg berada di ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensialnya. Oke, kira-kira berapakah energi potensialnya? Aku tunggu 10 detik. Oke, udah 10 detik ya. Langsung aja kita buka pembahasannya. Pembahasannya adalah EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali H, massa kali gravitasi kali H ini ketinggiannya. Jadi energi potensialnya sama dengan masanya, masukkan 2 kg kali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, masukkan 10, kemudian ketinggiannya 10 meter. Jadi 2 kali 10 kali 10 sama dengan 200 Joule. Jawabannya adalah 200 Joule. Gampang banget kan adik-adik? Gampang banget sih, karena aku juga ngambilnya dari soal-soal yang lumayan sering muncul di ujian-ujian ya. Lanjut soal energi kinetik. Ini aku percepat ya karena waktunya memang lagi mepet, lagi sibuk soalnya ya. Oke, ini nanti ada PDF-nya. Kalau memang adik-adik mau PDF-nya nanti untuk soal-soalnya yang lebih lengkap lagi bisa komen di kolom komentar ya. Soal nomor 3 kita baca langsung. Energi kinetik. Sebuah benda bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapakah energi kinetik benda tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab? Aku kasih 10 detik. Ya, udah 10 detik ya. Untuk jawabannya kita buka bersama-sama. Langsung ke pembahasannya ya.
Pembahasannya itu adalah energi kinetik sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat sama dengan setengah kali MM ini adalah masanya, masukkan 0,5 kg. Kemudian V kuadrat adalah kecepatannya 6 meter per sekon. Kita kalikan saja 1,5 kali 0,5 kali 6 kuadrat sama dengan 9 joule. Gampang banget ya adik-adik. Contoh soal-soalnya ya. Lanjut, kita ke soal nomor 4 mengenai pesawat sederhana atau jenis tuas. Seorang anak menggunakan jungkat-jungkit untuk mengangkat beban. Ia meletakkan beban di satu ujung dan menekan ujung lainnya. Titik tumpu berada di tengah. Jenis tuas apakah itu? Ayo, jenis tuas apakah? Jungkat-jungkit ada di beban di ujung, satu di ujung dan menekan ujung lainnya. Di tengahnya itu ada titik tumpu seperti itu. Ayo, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Kita lihat jawabannya. Kira-kira apa? Ciri tuas jenis pertama, titik tumpu di tengah seperti jungkat-jungkit itu adalah tuas jenis pertama. Benar ya, ini tuas jenis pertama. Kalau untuk tuas jenis kedua, kira-kira apa ya teman-teman? Ada nanti pembahasannya di PDF-nya ya. Kalau memang mau PDF-nya nanti aku buatin. Komen aja di kolom komentar kalau masih bingung mengenai materi tuas-tuas ini. Oke, lanjut saja ke soal nomor 5. Ada bidang miring. Ini bentuk soalnya uraian ya. Sebuah papan panjang 5 meter digunakan untuk menaikkan peti setinggi 1 meter. Hitung keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut. Lanjut, kita hitung. Aku kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jawabannya kita lihat bersama-sama ya adik-adik. Bidang miring sama dengan KM itu sama dengan panjang bidang miring per tinggi bidang miring. KM sama dengan 5/1 sama dengan 5/1. Gampang banget ini teman-teman. Intinya hafal rumus basicnya sih. Maksudnya rumus-rumusnya itu kita hafal, itu kita pasti bisa jawabnya. Tinggal masukin angka-angkanya saja gitu. Mau berapapun perbedaan angka-angkanya gitu. Kalau kita udah hafal rumusnya, kita tinggal putar balik aja gitu. Oke? Lanjut ke bab 4 mengenai getaran, gelombang dan cahaya. Di sini sudah ada materinya, ada indikator soalnya, kompetensi dasarnya, bisa dibaca ya adik-adik. Menentukan periode, frekuensi atau banyak getaran dari grafik atau ilustrasi, membedakan jenis gelombang, mengaitkan fenomena sehari-hari dengan sifat gelombang, menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin atau lensa. Indikator soal yang lainnya itu fenomena pembiasan cahaya, menjelaskan prinsip kerja alat optik dan teknologi berbasis cahaya. Lanjut aja ke soal dan pembahasannya. Sebuah bandul bergetar 30 kali dalam waktu 60 detik. Berapakah frekuensi dan periode bandul tersebut? Ini gampang sih. Aku kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teng, udah ya. Kita buka saja pembahasannya. Frekuensi sama dengan 30/60 sama dengan 0,5 Hz. Periode itu T sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1/0,5. 0,5 ini dia dapat dari frekuensi yang ini ya adik-adik. Kemudian sama hasilnya periodenya adalah 2 detik atau 2 sekon. Jawabannya adalah frekuensi sama dengan 0,5 Hz, kemudian periodenya adalah 2 detik. Gampang sekali kan? Gampang sekali. Lanjut ke soal nomor 2 mengenai jenis gelombang. Gelombang bunyi di sini ada 1 ya. Nomor 1, gelombang bunyi merambat melalui udara. 2, gelombang pada tali naik turun. 3, gelombang air laut. Manakah yang merupakan gelombang longitudinal? Pembahasannya kita buka nanti. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Teng.
Dah, lanjut saja kita ke pembahasannya langsung ya. Langsung, yang longitudinal itu adalah arah getar saja sejajar arah rambat. Berarti ya kan yang ditanya tuh longitudinal, jadi jawabannya adalah 1 saja. Sedangkan yang 2 dan 3 ini merupakan gelombang transversal, arah getar tegak lurus arah rambat, seperti itu ya. Oke, lanjut, gelombang atau pemantulan. Sifat gelombang atau pemantulan. Seorang anak berteriak di depan tebing dan mendengar gema setelah 2 detik. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa jarak anak dengan tebing? Aku kasih waktu, ini gampang ini, 10 detik lah. Sama ya, samakan aja 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teng. Lanjut, kita buka aja pembahasannya. Ada yang udah tahu? Bisa di kolom komentar, di komen. Waktu ke tebing itu kan 2/2 sama dengan 1 detik. Mendengar gema setelah seorang anak berteriak di depan tebing dan mendengar gema 2 detik ya. 2/2 sama dengan 1 detik. Jadi jaraknya itu 340 kali 1 detik. Sama dengan 340 meter. Langsung aja, V sama dengan S per T gitu. S, pokoknya V itu sama dengan S per T, tinggal balik-balikan aja. Kalau S itu kan jarak, V dikali T gitu. Aman ya. Teng, murah sekali. Soal nomor 4, pembiasan cahaya. Sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Pensil terlihat bengkok. Fenomena ini terjadi karena apa? Yuk, waktunya aku kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut langsung ke jawabannya ya. Pensil terlihat bengkok karena cahaya dibiaskan saat melewati 2 medium berbeda. Artinya adanya pembiasan cahaya. Kenapa bisa? Pada saat kita masukkan pensil ke dalam air, ke dalam gelas yang berisi air, itu pensilnya terlihat bengkok. Itu terjadi karena adanya pembiasan ya adik-adik. Lanjut, gampang sekali. Ke soal nomor 5. Penerapan teknologi dan serat optik. Serat optik digunakan dalam komunikasi modern karena apa? Ayo, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Teng. Yang bisa jawab bisa di komen-komen. Nanti teman-teman atau adik-adik bisa komen di kolom komentar benar berapa dan salah berapa ya. Cahaya dipantulkan total secara internal dalam serat optik. Total internal reflection. Jawabannya itu apa? Adanya pemantulan. Jawabannya B ya. Cahaya dipantulkan total dalam serat. Serat optik digunakan dalam komunikasi modern karena adanya pemantulan. Intinya seperti itu ya adik-adik. Lanjut ke soal nomor 6. Bayangan cermin cekung. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung lebih jauh dari titik fokus. Bayangan yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4, 5. Teng. Kita lihat jawabannya ya. Jika benda lebih jauh dari fokus, maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil atau diperbesar, itu tergantung posisinya. Jadi jawabannya itu yang ada nyata, terbalik, diperkecil atau diperbesar. Jawabannya adalah B, nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda antara pusat kelengkungan dan fokus, seperti itu ya. Kenapa dia diperbesar bukan diperkecil? Karena benda tersebut berada di antara pusat kelengkungan dan titik fokusnya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 7 mengenai gelombang air. Jika jarak antara dua puncak gelombang air adalah 0,5 meter dan gelombang melewati titik tertentu sebanyak 10 kali dalam 5 detik, maka kecepatan gelombang adalah, ingat rumusnya yang tadi ini gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya ini bisa ya.
Frekuensi sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 Hz. 10 tadi itu 10 kali dari sini per 5 detik, jadi 2 Hz. Kemudian 0,5 meter itu adalah gelombangnya. Rumusnya adalah V sama dengan frekuensi kali gelombangnya sama dengan 2 kali 0,5 sama dengan 1 meter per sekon. Nah, jawabannya ya, jawabannya 1 meter per sekon. Buat teman-teman atau adik-adik yang udah tahu jawaban, yang sudah tahu caranya atau ada cara lain lagi yang lebih mudah, boleh komentar di kolom komentarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah struktur bumi. Ini ada kompetensi dasarnya, materinya dan indikatornya, ada menjelaskan ciri-ciri masing-masing lapisan bumi, menjelaskan hubungan antara gerakan lempeng dan gempa dengan gempa dan gunung api, menilai upaya mitigasi dan penanggulangan bencana geologi, mengidentifikasi lokasi rawan bencana berdasarkan zona pertemuan lempeng. Lanjut saja langsung kita ke soal dan pembahasan struktur bumi. Uraikan lapisan-lapisan bumi dari yang paling luar ke dalam. Ayo, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Teng. Jawabannya adalah urutan lapisan bumi dari luar ke dalam adalah pertama kerak bumi, mantel, inti luar, inti dalam, dan jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Lapisan bumi yang memiliki ketebalan paling besar dan berada di antara kerak dan inti bumi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Teng. Jawabannya apa? B. Mantel. Kenapa? Karena lapisan mantel itu memiliki ketebalan terbesar kurang lebih 2.900 km dan berada antara kerak dan inti bumi. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dan pembentukan pegunungan sering terjadi di daerah pertemuan lempeng karena 1, 2, 3, 4, 5. Teng. Jawabannya kita lihat bersama-sama ya. Gempa dan pegunungan terjadi akibat tumbukan atau gesekan antara lempeng tektonik. Jadi jawabannya adalah C, karena adanya tumbukan dan gesekan. Lanjut, ini gampang sekali, gunung api. Indonesia memiliki banyak gunung api karena terletak di ini gampang banget. Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Teng. Kita buka jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah C, di pertemuan 3 lempeng besar. Kenapa Indonesia memiliki banyak gunung api? Karena Indonesia itu berada di pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oke, lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 5, mitigasi dan bencana geologi. Salah satu upaya mitigasi bencana gempa bumi yang tepat dilakukan di sekolah adalah, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Teng. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena simulasi evakuasi secara berkala itu melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa. Jadi kan kita bukan cuma di sekolah sih, di perkantoran juga seperti itu, ada simulasi secara berkala sehingga kita ada siap siaga dalam menghadapi gempa gitu. Salah satu pengetahuan umum juga ya. Oke, adik-adik dan teman-teman, untuk materi kisi-kisi kali ini sudah kita bahas. Semoga buat adik-adik yang akan ujian di hari Rabu nanti bisa lancar ujiannya, mendapatkan nilai yang terbaik, dan lulus. Oke, jangan lupa berdoa ya sebelum ujian ya adik-adik. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. God bless.